Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-haqqu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Wa qala aydan fi surah al-Isra al-ayat al-80, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhokan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tentu saja pada kesempatan yang sangat baik ini kita awali khutbah kita dengan sama-sama saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah. Man lam yashkur, siapa yang enggan untuk bersyukur, faqad ta'arrada li zawaliha, ia sedang mempersiapkan dirinya kehilangan nikmat yang sebelumnya Allah titipkan. Faman syakaraha faqad qayyadaha bi aqwaliha. Sebaliknya, siapa Allah yang tahu terima kasih, mau dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, artinya dia mempertahankan nikmat itu, dia ikat nikmat itu agar tidak lepas, seperti kita memelihara hewan ternak, diikat, dijaga. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat, selawat dan salam kita selalu curahkan untuk kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, salah satu doa yang diajarkan dalam surah Al-Isra ayat 80 yang terpampang di kaligrafi depan kita ini, Al-Isra ayat 78. Wa aqimis salata liduluki syams, sampai seterusnya. Terus kita sampai ke ayat berikutnya itu ayat 80. Kata Allah, wa qul, dan serulah dan ucapkan. Diajarkan kita doa yang sangat bagus. Apa doanya? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Duhai Tuhanku, buatlah aku masuk, berada, memulai start di tempat yang tepat, di tempat yang tulus, di tempat yang Engkau ridhoi. Jadi memulai segala hal sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Tuh yang pertama. Terus dimulai otomatis juga nanti akan berakhir. Wa akhrijni makhraja sidqin. Ya Allah, tolong juga ketika berakhir sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Pertanyaannya, bagaimana sesuatu itu dimulai betul-betul memang sesuai dengan pilihan Allah? Apa itu yang dimaksud dengan al-mudkhala sidqin? Yaitu memulai yang tepat. Antadkhula fihi la binafsik,
yaitu kita memulai bukan berdasarkan pertimbangan hawa nafsu kita, bukan selera kita, tapi pertimbangan apa? Pertimbangan Allah. Ada dua pilihan di sana, pilihan kita dan pilihan Allah. Di doa itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, ketika kami memulai apapun, sesuaikan dengan pilihan ya Allah, bukan pilihan kami. Ketika berakhir pun sesuai dengan pilihan ya Allah, bukan pilihan kami. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau itu pilihan Allah atau sebenarnya itu sesuai hawa nafsu kita? Kita tahu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada makhluk Allah yang senantiasa aktif, sangat tekun. Apa yang dilakukannya yaitu mengganggu kita, menggoda kita agar kita jauh dari ridho kepada Allah. Siapa itu? Setan. Laknatullah. Setan apa yang diserangnya yaitu hati kita, pikiran kita yang akan diserang oleh setan. Terus pikiran itu berdampak kepada apa? Berdampak pada pilihan apapun sepanjang hidup kita. Seharusnya kita memilih apapun itu berdasarkan sesuai dengan pilihan Allah. Tapi setan sebaliknya, dia akan mengarahkan kita jauh dari sesuai dengan pilihan Allah. Contohnya sudah dimulai sejak dahulu. Siapa yang pertama kali diganggu? Yaitu kakek kita, Nabi Adam alaihissalam, beserta nenek kita, Siti Hawa. Nih buktinya surat Al-A'raf ayat 20 sampai 21. Di potongan surat Al-A'raf ayat 20. Wa qala ma nahakum rabbukum 'an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Kalau dibuat larangan oleh Allah, jangan kaki di batang kayu. Larangan itu sederhana, tapi setan tipu. Woi Adam, woi Siti Hawa, tahu tak kalian? Ikoha batang kayu koha, tahu tak bapak dilarang Allah. Kalau mendaki itu, bisa-bisa kalian berdua jadi malaikat. Bisa-bisa kalian berdua bisa jadi makhluk abadi. Setan membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tidak sesuai dengan pilihan Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bahkan setan bersumpah, demi Allah, demi Allah setan, demi Allah kalian ambo disayang kalian, ambo ku yubana serius makin kasihan kalian. Tapi bayangkan Nabi Allah, nenek moyang kita tertipu oleh setan sehingga dia tidak sesuai dengan pilihan Allah. Akhirnya mendekat juga ke pohon yang dilarang oleh Allah. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana perbedaan pilihan Allah dan pilihan orang? Kan itu sampai di dalam doa. Karena di ayat lain di surat Al-Imran ayat 101 kata Allah, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila shiratin mustaqim." Siapa yang berpegang kepada Allah, kenal dengan Allah, sesuai dengan pilihan Allah. Kalau dia kenal dengan Allah, tentu dia yang Allah pilihkan itu yang Allah nuntut. Akhirnya saliro ini ketakian. Ketika bertemu antara pilihan dia dengan pilihan Allah lebih diprioritaskan, pilihan dia diketikkan. Bahwa dia ila shiratin mustaqim. Kalau dia kenal ya Allah, terus berpegang dengan pilihan Allah, ditepikan pilihan dia, artinya dia sudah betul-betul mendapatkan hidayah menuju shiratul mustaqim. Shiratul mustaqim ala di Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak ukur parameter kita menyatakan ini pilihan Allah, bukan pilihan kita,
bukan pilihan kita. Bisa jadi ini sebenarnya pilihan kita. Kok salero atau di tengah jalan kirinya tersusun lama, mulai wak menghibur diri, baca wak menghibur diri, wak kecil, kok suara pilihan Allah kan itu. Lama saya wak fitnah Allah di ujung-ujung. Terus parameternya apa? Parameternya yaitu ilmu pengetahuan, ngaji, belajar kita ma'rifatullah, belajar kita kenal dengan Allah, apa yang Allah nyukawa. Ketika awak tahu, kira begitu. Ketika diganggu setan, bisa mudah insyaallah kita tepis serangan setan terhadap hati dan pikiran kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para pemuda, jemaah sidang jemaah yang dirindukan oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tadi di khutbah pertama kita membahas tentang membedakan mana pilihan Allah, mana pilihan awak. Kalau awak sesuai dengan pilihan Allah, aman. Kalau awak sesuai dengan pilihan awak, disinarkan. Karena kalau kita mau jujur, hampir kebanyakan kaum muslimin, bukan semua, pada umumnya orang beragama itu sebatas hiburan, tidak serius. Sangat jarang orang betul-betul serius menjalankan agama. Agama itu sarana untuk menghibur diri. Dengan cara apa? Dengan cara menghibur diri. Itu. Karena sebelumnya sudah kita bahas, seyakin-yakin orang ke agama pada umumnya lebih yakin orang ke ekonomi. Kok baradulah antara ekonomi jo agama mana? Jawab dalam diri kita sendiri. Apakah ada orang-orang yang betul-betul hatinya bersih? Kan orang-orang soleh itu ada dua, ada kesalehan lahir, ada kesalehan batin. Yang paling berharga bagi Allah, yang betul-betul akan menyelamatkan dia nanti di akhirat, yaitu kesalehan batin. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti semua harta, semua keturunan kita, semua kebanggaan, bahkan penguasaan ilmu kita, apapun itu, bahkan kesalehan lahir dan bila man-taqallaha biqalbin salim. Satu-satunya yang paling berharga, bagaimana hati kita betul-betul salim, hati kita betul-betul terus menghambakan diri kepada Allah. Kurang dan sebarang saleh dan saleh secara wajib, bukan penampilan saja. Kok basoko berkamu baradu antara ekonomi jo agama mana di orang. Tapi mana akan itu? Karena memang orang-orang soleh itu kaum minoritas, soleh secara bahkan diakui oleh Allah. Thullatun minal awwalin. Urang nasbana soleh itu banyak betul di generasi salaf 3 abad pertama. Wa qalilun minal akhir. Sakit. Jadi orang-orang soleh langka, sangat langka. Soleh secara hatinya betul soleh. Jadi bapak-bapak kaum muslimin, sudah banyak tanda yang Allah titipkan kepada kita. Rambuilah mulai memutihnya.
kaki pola tak sepakat. Kok malah dompet ada tak kau ini. Banyak ini yang bisa. Mata pola mulai kau. Pendengaran lah mulai ada leanan darah. Itu sebenarnya adalah sinyal tanda dari Allah. Kalian akan meninggal dunia. Lah mulai jangan terlalu cinta dunia. Manfaatkan dunia untuk semakin dekat kepada Allah. Bahkan kami pernah membahas kaji terakhir. Kami ada pengajian 2 kali sebulan sama ibu-ibu. Terakhir itu apa kata-katanya begitu sangat indah. Laisa sya'nu an tatruka as-sabr, walakin asy-sya'nu an tatruka as-sabr. Jadi poin yang paling penting itu bukan kita meninggalkan dunia, tapi yang paling penting dunia meninggalkan kita. Kalau dunia sudah meninggalkan kita, jangan dikejar. Mulai awak ke Tuhan. Mulai awak dan sebelumnya pilihan awak dikurang-kurangi, disesuaikan dengan pilihan Allah. Parameternya apa? Parameternya ini. Bapak tahu awak sampai mengaji, belajar. Sempatkan waktu kita untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Kuih Allah biar suara-suara dari ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'wat amin amin ya qadi al hajat. Duhai Allah ya Allah, maafkanlah semua kesalahan kami ya Allah. Maafkanlah semua dosa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkanlah semua keburukan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Engkau Maha Baik ya Allah. Ya Allah, buatlah hati kami bersih sebelum kami meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun